Tapi seakan-akan Ganjar dan Anies ini adalah polarisasi antara kedua hal itu tadi. Ketahuilah bahwa dalam politik tidak ada yang namanya teman atau lawan. Yang ada adalah uang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ganjar dan Anies. Saya mengucapkannya mungkin nggak selalu versus ya, karena bisa saja mereka ini bersama. Tapi yuk kita akan lihat nih. Saya bilang ini tuh mirip atau lanjutan, ini sequelnya dari Jokowi dan Prabowo. Dan tahu nggak kalau ini sebenarnya adalah cerminan dari dua karakteristik bangsa Indonesia yang terpolarisasi. Seperti apa itu? Kita akan lihat menggunakan kartu saya. Tahu kan kata-kata image atau citra? Nah, pengimagean atau pencitraan seperti itu. Kalau pencitraan punya konotasi negatif. Padahal sebenarnya pencitraan ya nggak selalu seperti itu. Kalau kita pergi untuk foto ronsen, itu pencitraan loh, pengimagean seperti itu. Tapi pencitraan untuk sebuah brand atau sebuah hal yang ingin ditunjukkan apakah ini baik atau buruk, itu ternyata semakin rendah tingkat pendidikan dan logika seseorang, itu makin besar image dan citra ini bisa dikesankan atau dimainkan. Orang akan langsung hilang logika saat citra tertentu sudah masuk ke kepalanya jika ternyata mereka ini tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang mumpuni. Nah, citra apa yang muncul saat disebutkan Anies versus Ganjar atau dulu Prabowo versus Jokowi? Walaupun tidak secara eksplisit, dan mungkin lebih kelihatannya pas Ganjar versus Anies, ini adalah bagaimana perseteruan antara kelompok Islam fundamental dan kelompok kebangsaan yang mengaku menjunjung tinggi perbedaan. Jadi kita ingat ya, kalau dulu itu kan partai itu cuma ada 3, Partai Golkar, di mana yang kita lihat di sini ya, mungkin kalau dulu ya mungkin sampai sekarang ya, ini pengusaha, militer juga ada di situ. Terus kemudian partai agama, yaitu P3, dan terus kemudian ada partai PDI atau partai yang menjadi wadah kepada orang yang bukan Golkar dan bukan P3 ini tadi. Jadi kalau kayak untuk orang-orang minoritas seperti orang-orang yang beragama Nasrani atau orang-orang yang bukan Jawa seperti itu, mereka akan mostly akan masuk ke PDI ini tadi. Tapi itu dulu. Tapi image seperti itu memang sangat lekat dan susah untuk dihilangkan. Nah, tapi uniknya saat ini citra Islam itu terpecah menjadi 2. Kalau dulu hanya ada Muhammadiyah dan NU, sekarang seakan-akan Muhammadiyah dan NU ini menjadi golongan Islam yang tersendiri dan muncullah Islam fundamental. Saya nggak tahu ya betul itu atau enggak, ini hanya bahasa yang saya sering lihat di laman website saya. Atau mungkin kalau mau dilihat ini adalah Islam yang dianggap lebih murni dan tidak terkontaminasi apapun, terutama budaya Indonesia zaman dulu, yang dihiasi dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Jadi kalau misalkan ini, kalau saya boleh ngomong ya di sini, kita ketemu dengan seseorang, kalau dari tampilan itu paling mudah adalah orang-orang yang dianggap hijrah. Misalkan kalaupun mereka ini ada jenggotnya, mereka nggak pakai kumis, atau mereka ini pakai celana yang isbal, atau celananya ini tidak menyapu tanah, atau memperlihatkan mata kakinya. Nah, ini pun adalah sebuah image. Apakah selalu seperti itu? Tentu saja tidak. Tapi seakan-akan Ganjar dan Anies ini adalah polarisasi antara kedua hal itu tadi. Nah, dalam hal ini sayangnya tetap orang-orang yang miskin atau sosial ekonomi menengah ke bawah yang menjadi target jualannya. Cerita-cerita atau storytelling tentang nasib akan berubah jika memilih pemimpin tertentu. Perubahan jika ternyata kita akan menerapkan hukum agama tertentu. Atau ketakutan saat nanti ternyata kalau pemimpin ini terus kemudian kita akan menjadi khilafah dan sebagainya. Ini adalah hal yang mulai dijual. Paling tidak sejak Pilkada 2017 kemarin ini. Maka ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Kenapa kemarin ada seperti itu? Saya sering ngomong, saya juga pernah menyebut namanya, tapi benar nggak sih si Akang itu yang menyebabkan semua propaganda kemarin ini terjadi? Atau sebenarnya ada yang lain? Coba tuliskan di bawah sini. Mengapa politik identitas membawa agama ini marak di Indonesia dan akhirnya melahirkan polarisasi yang semacam ini? Nah, tadi saya katakan bahwa Pak Anies ini didukung dan akhirnya dicitrakan kepada kelompok Islam yang fundamental. Dan Pak Ganjar ini adalah oposisinya. Nah, maka pertanyaannya sebenarnya adalah apakah betul mereka berdua ini memang mewakili kelompok yang memang mendukung mereka?
Ini satu hal yang harusnya patut dipertanyakan. Tapi yang pasti, mereka berdua ini jelas didukung oleh kelompok yang tadi saya sebutkan. Tapi coba diingat sekali lagi, jangan-jangan mereka pun itu tidak murni mengusung apa yang mereka bawa. Karena kelompok yang merupakan oposisi pemerintah itu otomatis secara mau tidak mau mereka pasti akan berpihak kepada kubu yang lainnya ini tadi. Walaupun mereka ini juga nggak Islam-Islam amat. Sehingga saya yakin ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Jokowi versus Prabowo kemarin ini. Walaupun Jokowi versus Prabowo endingnya ini twisted ending. Karena Prabowo akhirnya berbelok dan masuk ke kubu Jokowi. Dan kenapa dan apakah yang saya sebutkan di atas tadi salah atau benar? Kenyataannya adalah Prabowo ini langsung seakan-akan di blacklist oleh para ulama dan kelompok pendukung ulama yang melakukan ijtima kemarin. Dan ini adalah satu hal yang juga jadi catatan di mana para pendukung ini tentu saja pasti akan kapok mendukung Pak Prabowo di putaran Pilpres di tahun 2024 nanti. Kalau ditanya mengapa ini terjadi, kalau saya pikir ya kita nggak bisa ngomong secara langsung, tapi kalau menurut saya ini tetap ada campur tangan kekuatan besar dari sebuah negara yang dulu Indonesia ini mesra bersamanya, tapi terus kemudian sekarang Indonesia ini lebih mesra kepada China. Nah otomatis dia nggak akan tinggal diam dong. Negara ini adalah negara yang juga menjadikan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan ini sebagai aliansi dan juga negara sekutu mereka. Nah, kalian tahu kan negaranya siapa? Maka mereka lah yang sejatinya mendapat keuntungan yang paling besar saat polarisasi ini terjadi di Republik kita. Lalu apakah Islam fundamental sendiri itu salah? Sebenarnya tidak. Tapi mereka ini adalah kekuatan yang besar, yang muncul dan belum ada yang punya. Jadi nggak ada empunya gitu. Nah akhirnya jika ternyata bisa membuat seorang tokoh yang bisa mengumpulkan mereka ini tadi semua dan mengajak mereka ke pergerakan yang mereka yakini mereka lakukan, tentu saja tetap di mana ada traffic di situ ada uang. Negara ini memperoleh keuntungan yang terbesar saat berhasil menghipnotis mereka untuk seakan-akan mereka ini memperjuangkan apa yang mereka harapkan dan mereka seakan-akan melawan apa yang orang ini, negara ini tadi ciptakan, yaitu musuh yang sebenarnya kalau menurut saya itu tidak benar-benar ada. Mengapa begitu? Karena orang-orang ini merasa bahwa Islam saat ini dizolimi, sedang dipersekusi, dinistakan dan harus dibela. Sedangkan di pihak lainnya yang mendukung kebangsaan ini ditakut-takuti dengan ideologi khilafah dan mereka juga digiring untuk menjadi Islamofobia. Maka ini kan miris, di mana anak bangsa, di mana kita sama-sama bangsa Indonesia akhirnya harus terpecah belah dengan pemikiran yang seperti ini. Sesuatu yang gak pernah orang sadar adalah saat akar rumput ini bergolak dengan semua judgement dan juga penilaian mereka. Sedangkan di atas sana, para elit politik ini saling mengatur strategi. Mereka itu makan siang, makan malam, ngobrol bersama. Tapi apa yang dilihat ini sebenarnya adalah sebuah sandiwara belaka. Maka untuk kalian semua yang harus memutus tali pertemanan, tidak mengakui saudara kalian cuman gara-gara ternyata berkampanye pada tokoh pilpres yang berbeda, ketahuilah bahwa dalam politik tidak ada yang namanya teman atau lawan. Yang ada adalah uang. Sehingga apakah dengan mendukung Pak Ganjar akan jelas bahwa itu akan menunjukkan kredibilitas kebangsaan kita? Dan apakah dengan mendukung Pak Anies, orang-orang Islam yang menjadi hijrah ini akan bisa melakukan Islam mereka secara kafah? Mengingat tidak ada yang abadi, bisa saja Pak Ganjar nanti keluar dari PDIP. Atau bisa juga Pak Anies ini akan seperti Prabowo. Dan mengingat bahwa Pak Anies ini tidak menjadi bagian dari satu partai, maka dia pasti akan butuh dukungan dari orang-orang ini tadi. Yang mereka ini tidak terpecah menjadi partai, ya. Mereka ini seakan-akan membentuk partai sendiri dan mendukung Pak Anies ini tadi. Maka apakah saat beliau nanti sampai di tujuannya, dia akan menjadi Prabowo juga? Dan sebagai penutup dari video ini, ingat, tidak ada yang abadi dalam politik. Dulu pun Pak Anies Baswedan adalah juru kampanye dari Pak Jokowi. Dan jangan pernah lupa, seusai Pak Anies ini lulus dari Universitas Gadjah Mada, beliau melanjutkan S2 dan S3-nya ini di University of Maryland dan juga Northern Illinois University. Dan keduanya ini berada di Amerika Serikat. Coba kalian tebak, negara mana yang saya tadi sebut sebagai negara yang gak rela saat Indonesia ini mesra dengan China? Kembali, ini adalah sebuah ramalan. Bisa saja saya berkhayal atau bisa saja ini adalah fakta yang sebenarnya.
Tapi bagaimana menurut pendapat kalian dan Anda semua? Tuliskan di bawah sini. Terima kasih sudah menonton semua tayangan saya dan kita akan semakin panas menuju 2024 nanti. Semoga apapun itu, Indonesia akan tetap bersatu dan bangsa kita tidak akan terpecah oleh polarisasi dan kita akan bisa membangun republik ini bersama menuju ke tahun 2030 di mana kejayaan yang sebenarnya akan menanti kehadiran kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.